What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Zack's Ed. Z-nya diganti S ya. Film ini menceritakan tentang seorang guru yang tampangnya culun banget, tapi ternyata punya pesona di mata para ibu-ibu wali murid yang benar-benar menggugah selera cuy. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Ed yang bekerja di sebuah kafe. Gak lama datang dua orang pemuda yang kepingin minjem kamar mandi karena mereka udah gak tahan banget buat ngelakuin perpusrengan duniawi cuy. Namun Ed bersikeras gak mengizinkan mereka untuk ngadu domba di sana. Alhasil Ed pun dilempari donat dagangannya sendiri dan harus mengganti rugi. Sesaat kemudian Ed pun pulang ke kontrakannya. Namun begitu sampai di sana, Ed malah mergokin temen sekontrakannya yang bernama Glenn lagi ngelakuin pusreng sama cewek barunya di kamar Ed. Ed yang lagi bete lantas makin bete aja tuh. Tapi untungnya temennya langsung minta maaf dan mengakui kesalahannya. Glenn lalu memberikan Ed sebuah surat dan di sini ternyata itu adalah surat lamaran kerja Ed yang ditolak oleh sebuah sekolah di mana Ed ngelamar menjadi guru di sekolah itu cuy. Sesaat suasana hati Ed pun makin gak karuan. Tapi untungnya Glenn dan pacarnya yaitu si Ellie terus nyemangatin Ed sampai Ed akhirnya punya ide untuk datang langsung ke departemen pendidikan dan minta untuk diinterview. Esoknya lantas Ed pun dengan semangat datang ke departemen pendidikan dan bertemu dengan bagian pendistribusian guru. Ed pun menyampaikan pendapatnya dan mengoreksi kesalahan departemen itu, lalu meminta si bapak untuk menginterview dan mewawancarainya. Singkatnya gak disangka Ed mendapat pujian dari si bapak itu dan ia pun dijanjikan pekerjaan sebagai seorang guru. Ed kembali ke kontrakannya dan lagi-lagi Ed malah mergokin Glenn lagi main gajah-gajahan sama si Ellie di ruang tamu. Namun Ed yang lagi happy banget gak mempermasalahkan kelakuan sahabatnya itu dan lantas menceritakan kabar baiknya. Namun di balik kabar baik itu ternyata Ed juga harus pindah dari kontrakan mereka karena lokasi tempat Ed bekerja nanti lumayan jauh dari kontrakannya sekarang. Glenn yang emang bestie banget sama Ed pun gak merasa keberatan. Dan bahkan Glenn malah ngajakin Ed untuk ngerayain kabar baik ini. Beberapa hari kemudian Ed pun berangkat menuju kota dan segera mencari tempat tinggal yang baru. Ed pun tertarik dengan sebuah apartemen yang letaknya gak jauh dari tempat kerjanya. Malamnya Ed pergi ke sebuah bar yang ternyata juga dimiliki oleh pemilik apartemen yang bernama Sydney. Mereka pun akhirnya saling ngobrol dan mulai akrab. Pada keesokan harinya Ed pun mulai mengajar di sekolah yang kayaknya sih setara SMP lah cuy. Tapi bangkainya nih, murid-murid di sana tuh benar-benar gak bisa diatur banget. Di sela-sela mengajar, seorang siswi izin ke toilet dan ada juga seorang anak bernama Leon yang terus-terusan ngejek cara mengajar Ed. Gak lama kemudian siswi yang tadi izin balik lagi ke kelas sambil nangis ke Ed kalau keluar darah dari anunya. Dan dia ketakutan kalau dia terkena penyakit yang aneh-aneh gitu. Ed pun dengan sigap memberikan sebuah pembalut untuk siswi itu. Namun sialnya si siswi ini juga gak ngerti cara pakainya. Alhasil Ellie pun diminta Ed untuk datang dan membantu siswinya. Saat pulang Ed ngelihat muridnya yang bernama Tito ngelamun di depan sekolah. Di sini ternyata Tito lagi nunggu dijemput cuy sama kakaknya. Dan ketika kakaknya datang, ternyata kakaknya si Tito ini secantik itu cuy. Sampai Ed pun gak kedip ngeliatinnya. Ed pun langsung refleks ngajakin kenalan. Namun ternyata kakaknya si Tito yang bernama Pilar ini udah punya cowok yang tampangnya reman banget cuy. Pulangnya Ed pun bertemu dengan Glenn dan Ellie di barnya si Sydney. Ed lalu menceritakan tentang masalah-masalah yang timbul di usia remaja, yang mana salah satunya adalah tentang dunia perlendiran. Mereka pun punya ide agar Ed mengedukasi murid-muridnya dan mengajari cara-cara yang bisa dibilang lebih aman lah ya. Karena memang hal ini tuh masih dianggap tabu lah kalau masuk jadi mata pelajaran tambahan. Kemudian Glenn bertanya kepada Ed yang saat itu memang masih menjomblo. Dia pun menyarankan agar Ed mau berkenalan dengan temannya si Ellie.
Singkat cerita, pada esoknya Ed ngadain kelas tambahan untuk mengedukasi para muridnya mengenai dunia perlendiran. Namun usaha Ed ternyata nggak berbuah manis. Pasalnya para murid-murid di sana ngerasa kalau pelajaran ini tuh bisa mereka cari melalui internet gitu cuy. Leon pun lagi-lagi bikin ulah dan berujung dengan pemanggilan orang tuanya untuk menghadap kepala sekolah. Singkat cerita, pas lagi di toilet, Ed bertemu dengan ayahnya Leon yang merupakan seorang pendeta. Awalnya ayahnya Leon baik-baik aja dengan Ed. Namun setelah diberitahu kalau Ed ini ngajarin pelajaran yang dianggap gak bener, malah berujung dengan Ed yang kena semprot ayahnya Leon. Malamnya Ed pun duduk di bar sambil nunggu temennya Ellie yang mau dikenalin sama Ed. Lalu pas doi udah dateng, ternyata menurut si Ed ini boleh juga nih katanya. Mereka pun mengobrol cukup lama sampai akhirnya obrolan pun menjurus ke arah perpusrengan duniawi. Gak disangka ternyata cewek bernama Angel ini hyper banget cuy. Baru kepancing dikit langsung ngejakin Ed untuk main gajah-gajahan. Nah di sini entah karena apa si Ed ini teringat akan dirinya yang merupakan seorang guru dan ngajarnya pun pelajaran edukasi yang begitu kan. Akhirnya Ed pun nolak si Angel dan Angel langsung ngira kalau Ed ini adalah pecinta sesama batang karet. Keesokan harinya Ed pun kembali mengedukasi murid-muridnya lagi. Dia pun mempertontonkan akibat dari orang-orang yang sering gonta-ganti pasangan. Hingga akhirnya murid didikan Ed pun mulai mau belajar dan langsung ujian praktek gimana caranya pakai balon ajaib ke pisang tanduk. Pas pulang Ed pun ketemu lagi sama Tito yang belum dijemput sama kakaknya. Dia pun ngajakin Tito ngobrol dan gak disangka si Tito ini malah curhat soal pacarnya. Dan Ed pun menyarankan beberapa hal agar Tito gak kebablasan. Gak lama kemudian Pilar kakaknya si Tito datang. Dia pun langsung bilang kalau Ed diundang untuk dinner di rumahnya karena si Tito ini ternyata sering cerita kalau Ed adalah guru yang sangat friendly. Ed pun tentunya langsung menerima ajakan dari wanita yang sangat ditaksirnya itu. Singkat cerita Ed pun tiba di rumahnya Tito. Gak disangka ternyata si mamah yang merupakan janda ini bener-bener bikin gagal fokus cuy. Ed pun disuruh bantuin si mama masak daging dengan cara yang bener-bener bikin geleng-geleng. Gak lama kemudian pacarnya Pilar ternyata juga diundang untuk dinner. Sambil nunggu daging mateng, Ed dan Hector pun minum-minum cantik dulu. Lalu Hector bilang ke Ed untuk lain kali harusnya Ed gak usah datang kalau diajak datang ke rumahnya Tito lagi. Si Hector ini ketakutan cuy karena ngiranya si Ed ini bakal ngerebut pacarnya. Lanjut pas sudah mulai makan, Hector nantang Ed buat makan mata ikan. Ed pun menerima tantangan Hector dan makan dengan santuy. Tapi gak lama kemudian Ed malah jackpot dan mengenai susu murni nasional milik maminya Tito yang sangat mengemaskan itu. Lalu setelahnya Ed pun langsung pergi dari sana. Beberapa hari kemudian Ed ngajakin Glenn dan Ellie untuk ngasih tutorial bagaimana caranya buat deketin orang yang kita suka dengan cara yang sopan. Berkat bantuan Glenn dan Ellie, kelas Ed pun makin disukai para murid-murid. Lanjut pas pulang sekolah, Ed kembali nemenin Tito dijemput sama kakaknya. Lalu begitu Pilar datang, Ed langsung meminta maaf atas kejadian semalam. Pilar pun santai aja. Dan sebagai permohonan maaf, Ed pun mau nraktir Pilar untuk minum-minum di barnya Sydney. Scene lalu berpindah dan Ed terlihat menghampiri Pak Broto yang udah ngasih dia pekerjaan kemarin. Pak Broto pun menilai bahwa edukasi Ed tentang dunia perlindiran itu dianggap gak berbobot dan ia meminta agar Ed menghentikan kegiatan itu. Lalu esoknya Ed pun kembali mengajar di kelas. Nah begitu Ed ngumumin kalau pelajaran edukasi udah ditiadakan, murid-murid pun mulai pada meninggalkan ruangan dan seperti kecewa akan pernyataan Ed. Ed lalu minta saran ke Tito gimana kalau dia pergi kencan dengan kakaknya. Tito pun santai aja dan malah mendukung niat dari gurunya itu. Singkat cerita esoknya pas pulang sekolah, Tito cerita ke Ed kalau dia berniat melaksanakan perpusrengan duniawi dengan pacarnya. Dia pun meminta balon ajaib kepada Ed agar gak terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Ed awalnya menolak permintaan Tito, namun karena takut gak dikasih restu buat deketin kakaknya, pada akhirnya Ed pun ngasih balon ajaib itu untuk Tito.
Malamnya Ed dan Pilar pun pergi untuk kencan. Mereka lantas mengobrol panjang lebar mengenai kesibukan masing-masing. Hingga akhirnya obrolan pun berujung dengan ngomongin si Tito. Dan sialnya karena refleks, si Ed ini keceplosan dan ngomong bahwa malam ini Tito lagi mau ngegas sama pacarnya di rumahnya yang lagi sepi. Pilar tentunya langsung kaget dan segera pulang. Setibanya di rumah, benar aja si Tito udah mau ngelakuin hal yang sangat seru itu. Pilar pun jadi marah sama Ed karena udah ngasih adiknya balon ajaib yang secara gak langsung udah ngizinin Tito untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Dan akhirnya Ed pun langsung diusir sama Pilar. Pas baru aja 5 meter dari rumahnya Pilar, tiba-tiba Hector datang dan langsung ngasih pelajaran ke Ed karena udah ngerebut pacarnya. Ed yang dasarnya emang salah pun cuman bisa terima nasib. Lalu karena udah stres banget nih, Ed pun akhirnya menggunakan jasa kupu-kupu malam untuk menghilangkan rasa galau dan sakit hatinya. Namun baru aja ngeluarin balon ajaibnya, tiba-tiba ada polisi datang dan ngegerebek mereka. Untung aja tuh si Ed belum sempet ngapa-ngapain, karena ternyata cuy, cewek yang tadi itu tuh cewek jadi-jadian. Untungnya gak lama kemudian Ed masih bisa ditolong Glenn yang memang merupakan seorang polisi. Lalu pada esoknya Ed pun kembali ke sekolah. Namun di ruangannya udah ada Pak Broto yang bilang kalau mulai hari ini Ed udah gak boleh ngajar lagi, atau dengan kata lain Ed udah dipecat dari pekerjaannya. Ibarat udah jatuh ketimpa tangga, hidupnya Ed ini udah benar-benar hancur banget cuy. Untungnya Sydney masih mau dengerin curhatan Ed dan memberikan semangat untuk ngebuktiin kalau pelajaran edukasinya di sekolah itu bisa berdampak baik, dan Sydney juga nyemangatin untuk berani ngungkapin perasaannya ke Pilar namun dengan cara-cara yang benar. Lalu pada keesokan harinya, Ed kembali mendatangi Pilar untuk meminta maaf sembari bermain klarinet. Pilar pun terkesima dengan keberanian Ed dan akhirnya memaafkan Ed. Sorenya mereka pun jalan-jalan sambil Ed terus berusaha buat PDKT. Nah malamnya pas mau masuk ke klub, Ed gak sengaja bertemu Hector yang lagi kesel-keselnya sama si Ed karena pacarnya baru aja direbut kan. Di sini Ed yang udah muak banget akhirnya meninju Hector sampai beberapa polisi datang untuk mengamankannya. Untungnya lagi-lagi Glenn masih bisa ngeluarin Ed. Mereka lalu lanjut ngobrolin biar gimana caranya si Ed ini bisa kembali mengajar di sekolah. Karena dasarnya pelajaran edukasi si Ed ini berguna banget untuk anak remaja. Dan akhirnya keesokan harinya Ed pun ngumpulin orang tua murid untuk ngejelasin pentingnya edukasi tersebut. Meskipun sekarang semua bisa didapetin dari internet, tapi tetap aja kalau dijelasinnya melalui guru itu pasti akan jauh lebih bertanggung jawab dan juga lebih aman. Setelahnya setiap anak pun diminta untuk menjelasin betapa pentingnya pelajaran itu bagi mereka. Dan akhirnya para wali murid pun setuju untuk mempertahankan Ed di sekolah itu untuk mengedukasi para siswa-siswa. Lalu begitu rapat udah selesai, salah satu orang tua murid nawarin Ed untuk ngelakuin perpusrengan duniawi dengannya, karena tadi Ed cerita kalau dia belum pernah ngelakuin hal yang seru itu. Namun Ed yang imannya kuat banget ini kayaknya gak tergoda dan cuman senyum-senyum doang cuy. Pas balik ke rumah secara tiba-tiba Pilar datang dan dia ngasih selamat karena usahanya tadi berjalan lancar. Dan malam itu Pilar pun ngasih hadiah ke Ed untuk melaksanakan perpusrengan duniawi dan melepas kepercayaannya. Lalu di akhir film kita diperlihatkan Ed yang udah setahun kerja jadi guru dan menjadi guru yang paling disenangi murid-muridnya. Dan lalu film pun selesai.